Sudah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok inovasi media dan sumber pembelajaran. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizky Ramadan, NIM 1906046. Dan saya Naura Sakatlasabila dengan NIM 1904156. Saya Divya Resyanti dengan NIM 1900576. Kelompok kami hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi media dan sumber pembelajaran. Materi pertama akan dibahas langsung oleh Saudari Divya. Kepada Saudari Divya dipersilahkan. Ya, yang pertama ada pengertian inovasi. Pengertian inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenali sebelumnya, atau gagasan, metode, atau alat. Menurut Everett M. Rogers mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Selanjutnya, pengertian inovasi menurut Stephen Robbins adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Selanjutnya, pengertian inovasi menurut Van de Ven dan Andreu adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Sedangkan menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan kegiatan satu kali pukul atau one-time phenomenon, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan gagasan baru atau perbaikan dari gagasan lama sehingga menjadi produk sesuatu yang baru. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Selain itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan pembelajaran atau anak dapat mengambil pembelajaran dari sesuatu hal tersebut. Selanjutnya ada pengertian sumber pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudara Naura Sakar. Ya, baik. Selanjutnya adalah pengertian sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar adalah bahan termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru, antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Untuk membuat atau membantu peserta didik di dalam sumber belajar, terdapat beberapa komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut, yaitu yang pertama, pesan yang merupakan pelajaran informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Yang kedua, komponen orang atau manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang ketiga, komponen alat, sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang keempat, komponen teknik prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, ada jenis-jenis inovasi media pembelajaran yang sudah ada. Akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Ramadan. Kepada Rizky Ramadan, dipersilahkan. Baiklah, di sini sebelumnya saya minta maaf dulu tidak bisa on kamera dikarenakan terkendala sinyal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi media pembelajaran yang sudah ada. Yang pertama yaitu ada media audio, kedua media visual,
ketiga media audiovisual, keempat media lingkungan, dan yang terakhir itu ada media permainan. Nah, yang pertama itu adalah media audio. Media audio ini ialah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau audio, dan juga hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan juga kaset. Untuk pendidikan anak usia dini, media ini bisa digunakan untuk memutar sebuah cerita ataupun lagu anak-anak. Melalui media ini, anak diperhatikan untuk menyimak, mendengarkan, atau juga meniru cerita dan juga lagu yang diputarkan. Manfaat dari media audio untuk anak usia dini adalah bisa merangsang perkembangan imajinasi dan juga perkembangan bahasanya. Oleh karenanya, untuk bisa memanfaatkan media audio ini dengan baik, media ini harus dipersiapkan secara maksimal, seperti besar kecilnya volume suara. Selanjutnya itu ada media visual. Media visual ialah media yang mengandalkan indera penglihatan. Bentuk dari media visual ini ialah media grafis dan juga media proyeksi. Media grafis merupakan media visual yang mengkomunikasikan antara fakta dan juga data, yang berupa gagasan atau kata-kata berbal dengan gambar, misalnya seperti poster, komik, dan juga kartun. Sedangkan media proyeksi ialah media proyektor yang memiliki unsur cahaya dan juga lensa atau cermin. Misalnya ialah OHP, slide, dan juga film strip. Dibandingkan dengan media audio, media visual dalam situasi tertentu jauh lebih baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya yaitu bagi untuk anak usia dini. Dengan menggunakan penglihatan, seorang anak akan bisa mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajari. Hanya saja bagi anak yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, media ini kurang pas untuk dijadikan bahan pembelajaran. Selanjutnya itu media audio visual. Media audiovisual merupakan gabungan dari audio dan visual yang mempunyai unsur suara dan juga gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua, diantaranya itu audio visual diam dan audio visual gerak. Audio visual diam merupakan media menampilkan suara dan juga gambar. Diam seperti film bingkai, film rangkai suara, dan cetak suara. Audio visual gerak merupakan media yang bisa menampilkan suara dan juga gambar yang bergerak seperti film, suara, dan juga video kaset. Penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya ialah sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan pertumbuhan dunia anak. Selanjutnya itu media lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat atau suasana yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Artinya, media lingkungan ialah dalam proses pembelajaran anak-anak dikenalkan atau dibawa ke suatu tempat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang terakhir itu ada media permainan. Media permainan merupakan media yang sangat disukai oleh anak-anak. Permainan ialah suatu benda yang dapat digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan segala potensi yang dimiliki anak. Media permainan dapat berupa puzzle, ayunan, dakon, dan lain sebagainya. Prinsip penggunaan sebagai media pembelajaran adalah media permainan tersebut mempunyai unsur keamanan dan kenyamanan. Nah, selanjutnya itu adalah keadaan real di lapangan. Next. Pada saat keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kelompok kami akan membuat media pembelajaran yaitu alat permainan edukatif bagi anak-anak. Mereka dapat terus belajar walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kelompok kami membuat inovasi media alat permainan edukatif yang simpel agar bisa dibuat oleh orang tua di rumah. Dengan alat permainan edukatif ini, anak-anak akan tetap mendapatkan ilmu pengetahuan dan tidak membuat mereka bosan dan tertekan saat pembelajaran berlangsung secara online. Karena pada dasarnya anak-anak akan menyukai mainan permainan edukatif dan bisa langsung dibimbing oleh orang tua di rumah. Selanjutnya itu adalah hasil inovasi individu dari next. Ya, ada inovasi media dan sumber belajar baru. Di sini saya membuat papan atau buku flanel. Papan atau buku flanel ini termasuk ke dalam media pembelajaran visual. Papan atau buku flanel ini dapat menjadi sumber belajar, di mana isi papan tersebut ada berbagai macam pengetahuan, misalnya hewan-hewan laut, macam-macam buah, dan lain-lain. Namun, kali ini saya membuat papan flanel cupcake, di mana di situ kegunaannya bisa anak
belajar warna, jumlah bilangan, melatih motorik halus anak dengan menempel papan flanel tersebut. Nah, untuk kelebihannya, buku atau papan flanel ini dapat dilipat, untuk bahan dan alatnya mudah dicari, dan juga dapat digunakan berkali-kali. Oke, mungkin segitu dulu inovasi dari saya. Selanjutnya ada Finding Shapes dari Naura Sekar. Ya, selanjutnya yaitu saya membuat finding shape. Finding shape atau menemukan bentuk ini termaksud ke dalam media pembelajaran berbasis bermain. Media ini termasuk ke dalam pembelajaran matematika. Media ini bisa menjadi sumber belajar karena dalam mencari bentuk dapat membantu anak mengenal berbagai macam bentuk. Nah, kelebihan finding shape ini adalah mampu mengenalkan kepada anak-anak berbagai macam bentuk dengan cara yang sangat mudah. Jadi dalam finding shape ini seperti membuat puzzle gitu. Jadi akan ada beberapa bentuk yang kosong dan nanti anak-anak harus mencari bentuk-bentuk itu dan menyesuaikan dengan puzzle yang ada. Seperti itu. Selanjutnya ada Galaxy Board. Baiklah, selanjutnya itu hasil dari inovasi media dan sumber pembelajaran saya, yaitu Galaxy Board atau papan jelajah antariksa. Yang mana media ini adalah hasil inovasi dari alat permainan edukatif, di mana alat permainan edukasi ini digabung dengan ilmu sains. Media ini bisa menjadi sumber pembelajaran di sekolah ataupun di rumah. Di dalam Galaxy Board ini terdapat gambar-gambar dan nama-nama planet yang berurutan. Nah, untuk sasaran penggunaan alat permainan edukatif ini yaitu anak berumur 4-6 tahun. Untuk manfaat dan kegunaannya, yang pertama, anak bisa mengetahui nama-nama planet. Kedua, anak bisa mengetahui ukuran-ukuran planet dari yang terbesar sampai terkecil. Selanjutnya, anak bisa mengetahui bentuk dan rupa kasar planet. Yang selanjutnya itu melatih motorik halus. Dan yang terakhir itu mengembangkan kognitif anak. Nah, untuk penjelasannya mungkin cukup sekian dari hasil media sumber pembelajaran dari saya. Selanjutnya, next. Ini untuk referensinya, teman-teman bisa dibaca nanti. Mungkin dari presentasi dari kelompok kami sekian. Jika ada salah-salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih teman-teman.